البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bersama Rasulullah kecuali apa? Perang Hunain dan perang Badar. Kemudian beliau mengatakan wala qad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Sungguh aku telah hadir bersama Rasulullah SAW malam Aqabah. Yaitu apa? Bai'atul Aqabah. Malam Aqabah ini ada tiga kejadian. Kejadian yang pertama adalah Bai'atul Aqabah al-ula. Ini sebelum hijrah. Bai'atul Aqabah yang kedua, As-Saniyah, dia juga sebelum hijrah. Adapun Lailatul Aqabah yang ketiga adalah pada waktu apa? Perang Khandaq, perang Tabuk. Tapi yang diinginkan di sini adalah ketika baiat itu. Jadi memang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansor. Ketika mereka bersumpah setia untuk apa? Untuk mendukung Rasulullah SAW dan melindungi beliau sebagai apa? Seakan-akan melindungi anak dan istri. Tetapi dengan syarat apa? Kalau Rasulullah SAW sudah apa? Sudah pindah ke Madinah. Kemudian mereka mengatakan wa malana, kami akan mendapatkan apa? Qal lakum al-jannah, kalian akan mendapatkan surga. Memang ini dijamin, orang yang hadir di dalam Bai'atul Aqabah mereka dijamin dengan surga. Nah, Ka'ab bin Malik merasa bangga dengan itu dan memang ini adalah kebanggaan. Hina tawasaqna 'alal Islam, ketika kami saling bersumpah setia untuk mendukung Islam. Wa ma uhibbu annali biha masyhada Badr, dan aku tidak senang kalau aku membayar Bai'at Aqabah tadi dengan apa? Membayarkan Bai'at Aqabah tadi untuk mendapatkan kehadiran di perang Badar. Maksudnya aku tidak mau diganti ini. Kemuliaan Bai'atul Aqabah aku tidak mau diganti dengan kemuliaan perang Badar. Wa in kanat Badrun azkara, sekalipun perang Badar itu lebih terkenal, azkar lebih terkenal, lebih banyak disebut, lebih masyhur. Finnasi minha, di tengah-tengah manusia daripada Bai'atul Aqabah. Memang ini adalah kondisi yang sangat khusus, Bai'atul Aqabah di tengah malam waktu itu secara rahasia. Tetapi apa? Kemudian nanti dibocorkan oleh setan. Ketika mereka selesai apa? Ketika mereka selesai baiat, kemudian mereka merahasiakan ketika mau pulang, ternyata apa? Ada setan yang berteriak di tengah-tengah Mekah mengatakan, wahai penduduk Makkah, sesungguhnya orang-orang Yatsrib telah bersumpah setia untuk menolong Muhammad di Aqabah. Dan sanadnya sahih tentang kisah tersebut. Rasulullah mengatakan ini adalah krisis Aqabah, aku akan menghadapi kamu. Diancam setannya itu oleh Rasulullah SAW. Itu adalah kisah apa? Bai'atul Aqabah. Wa kana min khabari, sekarang beliau akan bercerita tentang kejadian tertinggalnya beliau dari perang Tabuk itu. Hina takhallaftu an Rasulillah SAW fi ghazwati Tabuk. Ketika saya tertinggal dari Rasulullah SAW ketika dari perang Tabuk. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam perang Tabuk itu? Yaitu Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwasanya Raja Ghassan sudah mengumpulkan puluhan ribu tentara untuk apa? Untuk menyerang Madinah. Maka situasinya genting di Madinah itu. Sehingga hampir setiap kali ada berita yang ada suara besar, para sahabat mengira, oh jangan-jangan ini Raja Ghassan sudah datang. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat untuk apa? Kita sambut mereka, kita pergi menuju ke perbatasan sana sekalian. Sampai di Tabuk itu. Qal anni lam akun qattu aqwa. Aku belum pernah lebih kuat, wala aisara minni, dan lebih mudah, yaitu lebih banyak harta, hina takhallaftu anhu, ketika saya tertinggal dari Rasulullah SAW fi tilkal ghazwah, di dalam peperangan itu. Jadi beliau itu ketika itu kondisinya paling kuat dan paling banyak harta. Yaitu apa? Sebenarnya beliau paling mudah untuk bisa berjihad. Tetapi justru qadarallahu ma syaa fa'al, beliau tertinggal waktu itu. Itu yang paling membuat beliau menyesal. Makanya apa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan faidah di dalam hadis ini, di dalam kitab tentang hadis ini, di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya rahmatullah. Yaitu apa? Di antara faedah hadis ini adalah hendaknya seseorang itu tidak menunda-nunda amal soleh ketika ada kesempatan. Karena bisa jadi kalau dia tunda akhirnya kesempatan itu lewat.
sehingga tinggal penyesalan. Karena kenapa? Karena orang yang hadir di dalam perang Tabuk ini telah dijamin oleh Allah Ta'ala dengan ampunan. Nah, ini luput dari Ka'ab bin Malik. Tetapi nanti setelah diuji selama 50 hari, beliau diampuni. Ini faedahnya, yaitu apa? Mumpung masih ada kekuatan, mumpung masih ada kemudahan, hendaknya kita jalankan amal soleh yang kita sanggupi ketika kesempatan itu ada. Qal wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat. Demi Allah, belum pernah saya itu mengumpulkan 2 kendaraan sekaligus. Memang beliau kaya waktu itu, dan beliau memiliki apa? Sampai sudah mempersiapkan 2 ekor onta untuk peperangan itu. Tapi ternyata qadarallahu ma syaa fa'al, karena beliau menunda-nunda, akhirnya malah tidak jadi sama sekali. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Sampai saya mengumpulkan 2 onta tadi di dalam peperangan ini, maksudnya untuk mempersiapkan peperangan ini. Dari sini kita tahu faedah dari hadis ini apa itu? Al-imanu bil qadar. Iman dengan takdir Allah Ta'ala. Belum tentu orang yang sudah mempersiapkan sesuatu itu dia pasti akan apa? Melaksanakan amalan tadi. Maka tidak boleh kita mengatakan aku pasti berangkat, aku pasti berbuat ini, aku sudah siap segalanya, aku pasti menang, aku pasti apa? Berjaya di dalam eksamen dan sebagainya, misalkan ujian. Karena kita tidak tahu takdir yang terjadi menjelang datangnya itu, misalkan datangnya kesempatan tersebut, datangnya amalan tersebut. Maka di sini kita harus beriman kepada takdir Allah dan pasrah kepada ketentuan Allah dan mohon kemudahan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan, dan tidak pernah Rasulullah SAW itu menginginkan peperangan illa warra bi ghairiha, kecuali beliau itu menutupinya, warra, menutupinya dengan yang lain. Ini istilahnya tauriyah. Karena apa? Karena banyak munafikun di Madinah, sehingga apa? Munafikun yang bersembunyi di tengah-tengah para sahabat dan sebagainya itu di majelis Rasulullah. Sehingga apa? Sering ya, dikhawatirkan kalau beliau terang-terangan akan bocor dan musuh itu bersiap-siap. Makanya setiap kali Rasulullah hendak berperang, beliau membuat tauriyah. Disebutkan di dalam riwayat, contohnya apa? Beliau menampakkan di hadapan para sahabat bagaimana jalan yang ke sana, aman tidak, bagus tidak. Kemudian bagaimana kondisinya, bergunung-gunung atau tidak. Kalau landai, aman. Kalau bergunung-gunung dikhawatirkan apa? Musuh itu di atas. Padahal sebenarnya Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang khusus mempersiapkan untuk berjalan ke tempat yang sebaliknya. Ini maksudnya, maksud dari tauriyah itu, menyembunyikan maksud yang sebenarnya. Ini peperangan, wal harbu khada'ah, sebagaimana datang dari hadis Ali bin Abi Thalib dan Abi Hurairah dan yang lain. Peperangan itu adalah tipu daya, boleh melakukan tauriyah. Berarti dari hadis ini kita tahu jawazut tauriyah inda fi jihad fi sabilillah, boleh tauriyah di dalam jihad fi sabilillah. Tauriyah apa tadi? Bukan maksudnya menipu, tetapi apa? Menampilkan sesuatu yang lain. Iya, dia bagian dari tipu daya, hilah. Menampakkan sesuatu dengan niat yang lain. Itu makna tauriyah. Asalnya dari waro, yaitu menyembunyikan. Qal hatta kanat tilkal ghazwatu, sampai terjadinya peperangan ini. Memang ini perang yang luar biasa berat karena musuhnya memang luar biasa besar. Raja Ghassan ini dia Arab, tetapi apa? Arab yang sudah masuk Nasara dan didukung oleh orang-orang apa? Orang-orang Kristian di Rum. Makanya ketika Rasulullah SAW hendak memerangi Raja Ghassan pada kali yang pertama, perang Mu'tah itu, beliau mengirim 3.000 orang. Ternyata apa? Raja Ghassan yang pasukannya sudah 100.000 masih takut, minta bantuan kepada apa? Pasukan dari Romawi, datang 100.000 lagi. Jadi 3.000 melawan 200.000. 3 orang melawan 200. Wah, ini berat sekali di dalam perang Mu'tah tersebut. Tapi alhamdulillah musuh tidak apa? Tidak sampai menang. Justru kaum muslimin dapat ghanimah, sekalipun 3 komandan terbesar kaum muslimin meninggal waktu itu. Tapi justru musuh yang mundur. Qal fa ghazaha Rasulullah SAW fi harin syadid. Rasulullah SAW berangkat di peperangan itu di dalam suasana yang amat panas. Ini ujian yang besar. Karena apa? Cuaca panas. Tidak ada kereta, tidak ada yang lain-lain. Sementara dari sisi lain apa? Orang-orang munafikun tidak mau untuk ikut rata-rata, sampai bahkan mereka apa? Melemahkan semangat kaum muslimin, mengatakan apa? La tangfiru fil har. Jangan kalian berangkat di dalam suasana panas ini.
Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah bahwasanya apa? Bahwasanya api jahanam itu lebih panas kalau mereka tahu. Nauzubillah. Maka ini ujian di dunia, peperangan dalam suasana yang panas. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, masih satu daras lagi? Ya. Alhamdulillah umur kita